Kini ku jadi miliknya, ku lihat janjinya. Besar anugerahnya, Dia tebus hidupku. Kini ku jadi katakan sungguh besar anugerah, sungguh besar anugerahnya. Selamatkan hidupku. Kini ku kulihat kasih, kasihnya. Sama-sama kita katakan Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh besar anugerahmu. Katakan Hosana, 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 Hosana. Sungguh besar anugerahmu. Lebih sungguh lagi Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh besar, sungguh besar anugerahmu. Selamatkanku, katakan Hosana, 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 Hosana. Sungguh besar anugerahmu. Hosana, Hosana. Kasih-Mu selamatkanku. Sambil angkat tanganmu, sama-sama kita katakan Hosana, Hosana. Sungguh besar anugerahmu.
kasih-Mu selamatkanku. Dengan segenap hatimu katakan Hosana, Hosana. Sungguh besar anugerah-Mu, Hosana, Hosana. Kasih-Mu selamatkanku. Lebih sungguh lagi Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, Hosana, Hosana. Kasih-Mu selamatkanku. Hosana, 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 Hosana. Sungguh besar anugerah-Mu, Hosana, Hosana. Kasih-Mu selamatkanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari sambil bangkit berdiri, kita boleh sambut firman Tuhan sama-sama. Ku sanjung sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, mari sanjung Dia. Ku sanjung sebab Engkau yang terkasih. Bapak Marcel Saira, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari yang lain. Dan ku menyembah-Mu Yesus. Kami datang dan ku datang menyembah-Mu. Oh, kami
hamba-Mu. Oleh sebab itu kami mau berdoa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Sore hari ini kami mau bawa hati kami Tuhan. Tuhan ubahkan bagai tanah subur yang siap untuk ditabur. Benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakan tubuhku sebaliknya kisah-Mu Tuhan. Segera dosa pun ampun, kelemahan tubuhku yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, kekuatan yang baru, Tuhan sanggup banget yang biasa, luar biasa. Tuhan maha jadi kuat dan tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakang. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Saya selalu bilang ya, di sesi anak muda ini pastikan kau senyuman yang totalitas. Kenapa? Karena kau tahu kali aja di sampingmu adalah masa depanmu. Wow. Haleluya. Gak pendeta yang di samping saya omong-omong, gak apa-apa. Cinta tidak memandang usia. Haleluya. Saya mau bilang saudara, dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita ada senyuman di wajahnya. Dan saya mau bilang saudara, orang yang bersukacita tubuhnya pasti sehat sempurna. Amin. Orang yang bersukacita semuanya wajahnya awet muda saudara. Bahkan orang yang bersukacita, saya mau bilang saudara, kecantikan ketampanan yang meningkat sampai 80%. Bilang kanan kirimu, kamu cakep hari ini. Bilang sama yang ngomong, lagi ibadah jangan gombal. Haleluya, haleluya. Saya senang bisa lihat saudara senyumannya luar biasa. Walaupun tanggal tua, senyuman yang mantap saudara. Tapi tenang, saya mau bilang ya, buat saudara yang lagi berjuang di tanggal tua, kabar baiknya minggu depan masih lebih tua lagi. Iya, masih bisa 1 minggu lagi. Tapi saya percaya saudara dan saya anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi saudara yang cinta Tuhan, setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupmu, anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Monitornya boleh naik sedikit dan low-nya boleh tambah dikit lagi. Yuk, Alkitab, Alkifon yang nggak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. Kita akan baca bergantian. Saya 25, saudara 26. Kita gantian ayat yang ke-29 kita akan baca sama-sama. Markus pasalnya yang ke-25 kelima ayat 25 sampai 29. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 25 demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26 silakan. Ayat ke-27 dikatakan apa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 silakan. Sebab katanya masa
satu jam saja cobanya aku akan sembuh. Ayat 29 sama-sama. 3. Ya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa apa? Badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya mau bilang saudara, kisah inilah salah satu kisah yang sangat familiar saudara, di mana wanita ini saudara 12 tahun dia pendarahan dan akhirnya mendapatkan yang namanya mujizat. Saya percaya banyak di antara kita merindukan mujizat, saudara. Sekali lagi, banyak di antara setiap kita yang merindukan mujizat. Mujizat dalam pekerjaannya kah, mujizat dalam kesehatan, dalam karir, dalam usaha, dalam hubungan keluarga dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan mujizat. Katakan amin. Kalau saudara perhatikan wanita ini saudara, dia menerima mujizat, dan kunci dari wanita ini menerima mujizat adalah karena dia punya yang namanya iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Amin. Kenapa? Karena iman adalah dasar untuk membuat saudara dan saya melihat mujizat. Kita harus punya yang namanya iman. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, bicara tentang mujizat adalah pertemuan antara kuasa Tuhan dan iman. Coba boleh munculkan gambarnya. Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang mujizat adalah pertemuan antara kuasa Tuhan dan iman. Sama-sama bilang sama saya, mujizat. Pertemuan kuasa Tuhan dan iman. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya kuasa Tuhan sudah Tuhan anugerahkan. Katakan amin. Apalagi saudara dan saya di gereja ini, Tuhan sudah menganugerahkan kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena sejak semula gereja ini dibangun, sejak semula gembala sidang kita diperintahkan untuk melayani. Tuhan perintahkan apa? Bahwa kembalikan yang namanya gereja yang penuh kuasa. Kembalikan kuasa seperti zaman kisah para rasul. Kembalikan kuasa di akhir zaman. Dan saya mau bilang saudara, di gereja ini Tuhan sudah anugerahkan kuasa. Tinggal bagian kita, yaitu apa? Harus punya iman. Sama-sama bilang sama saya, harus punya iman. Amin. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat bahwa wanita ini saudara, dia terima mujizat Tuhan karena dia punya yang namanya iman. Saya mau ajak saudara untuk melihat iman dari wanita ini. Kenapa? Karena iman dari wanita ini adalah iman yang begitu spesial sehingga Tuhan sangat melihat imannya. Saudara, coba kita lihat ayat 34 sama-sama. Kita lihat ayatnya yang ke-34. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu apa? Pergilah dengan selamat. Dan sekali lagi, 3, ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Saya mau bilang saudara, iman yang dimiliki wanita ini begitu spesial, akhirnya membuat dia melihat mujizat dan menerima keselamatan dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita akan sama-sama bahas iman seperti apa yang dimiliki oleh wanita ini. Doa saya, setiap kita punya iman seperti wanita ini, sehingga melihat mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari judul khotbah saya adalah bicara tentang true faith, atau bicara tentang iman yang sesungguhnya. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang sesungguhnya. Amin. Iman seperti apa yang dimiliki oleh wanita ini saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang iman yang besar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang besar. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Markus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-28. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab katanya, asal aku akan, sekali lagi 3, ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Kalau saudara perhatikan, memang sebelumnya di pasal awal sampai pasal yang ke-5 ini saudara, memang Tuhan lakukan mujizat. Tetapi cara Tuhan dalam melakukan mujizat saudara, sebelumnya belum pernah ada yang seperti wanita ini saudara. Tuhan lakukan mujizat dengan cara berbicara langsung di depan mata. Tuhan lakukan mujizat dengan menjamah. Tuhan lakukan mujizat dengan sarana. Belum ada yang namanya yaitu mujizat yang terjadi dengan cara menjamah jubah. Dan saya mau bilang saudara, wanita ini, kenapa saya bilang imannya begitu besar, imannya luar biasa? Karena dibilang begini saudara, secara gak langsung, Tuhan gak perlu sentuh saya, Tuhan gak perlu berdoa buat saya, Tuhan gak perlu menjamah saya, cukup saya sentuh ujung dari jubahnya, aku pasti sembuh. Saya mau bilang saudara, itu iman yang luar biasa. Dan saya mau bilang sebenarnya di Tiberias itu imannya jemaah-jemaahnya luar biasa saudara. Betul.
Ada jemaat yang sampai punya iman, andai ku jamah saja stolanya aku sembuh, sudah. Makanya kadang-kadang jadi pendeta, saya kalau karena benar nggak pakai stola ya. Tapi saya kalau pakai stola, saudara, apalagi kalau di Manado altar call begini, saudara, itu stola ditarik-tarik sama jemaat, saudara. Betul, saya ngalamin saudara lagi berdoa, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, kapal goyang kapten, ya, ditarik-tarik saudara, tapi saya nggak apa-apa. Yang penting saya kagum dengan iman jemaat itu, saudara. Walaupun tulang belakang saya patah, kita harus punya rohani, saudara. Iya, oh iya, tarik aja terus, tarik. Iya, sebenarnya saya kalau cuma ditarik stolanya, saya sebenarnya ya udahlah nggak apa-apa, saya. Yang penting jangan itu bedak nempel di situ, saudara. Stola saya kan warna putih, saudara. Itu orang kadang-kadang mohon maaf ya, ibu-ibu kah siapa kah, oh Tuhan tiba-tiba itu warna nomor 2 nempel di situ, susah banget hilangnya, saudara. Oh Tuhan. Iya, ada kan wanita kadang-kadang, bro, kalau pakai make up, mohon maaf ya, setengah senti, saudara. Oh Tuhan. Makanya buat para pria ini mumpung sesi anak muda, shalom para pria. Pesan dari seorang pendeta buat kalian. Kalau pacaran, pastikan kau melihat wajahnya tanpa make up sebelum kau menikahi. Shalom para pria. Ingat itu baik-baik. Karena zaman sekarang makeup itu menipu. Oh Tuhan, benar. Orang sekarang yang mau maaf ya, oma-oma 50 aja bisa kelihatan 20 dengan makeup, saudara. Betul, tarik sana, tarik sini, darah Yesus Tuhan. Saya mau bilang hati-hati, daripada kau sudah menikah, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Dan akhirnya kau menyadari, oh my God. Iya kan? Saya mau bilang ya soalnya saya sekarang nempel itu bedak-bedak nempel di sana. Saya sebenarnya kalau itu mah apa-apa, kadang ada bekas lipstick, saudara. Oh Tuhan, saya sampai lihat ini bibir siapa nempel di sini, saudara. Saya mau bilang ya wanita ini dia pendarahan 12 tahun tetapi imannya luar biasa. Andai jamah saja jubahnya, akhirnya apa? Iman yang besar itu membuat dia melihat mujizat, katakan amin. Saya mau bilang saudara, mujizat Tuhan sudah Tuhan sediakan. Tetapi ingat baik, kita harus punya yang paling penting, yang paling mendasar, yaitu bicara tentang apa? Iman. Percaya, ini akan menjadi kunci awal kalau lihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Apapun yang kau imani, saudara, apapun yang kau ingin dapatkan, bicara tentang mujizat kesembuhan, mujizat dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, pastikan kau punya yang paling esensi, yaitu apa? Iman. Saya mau bilang saudara, gereja ini jadi gereja yang besar, berawal dari iman yang besar, saudara. Pelayan hari-hari ini saudara jadi pelayan yang begitu luar biasa, berawal dari yang namanya iman, saudara. Tadi saya di belakang Tuhan ingatin saya di hati begini, saudara. It's okay, nggak ada yang percaya sama saudara. Selama kau percaya sama dirimu, selama kau percaya kepada Tuhan, punya iman, kau akan lihat mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ini saudara atas saya, Pak Pendeta. Tapi kan ya Tuhan bilang nggak usah iman yang besar, Pak Pendeta. Iman seperti apa? Perhatikan, biji sesawi itu bukan bicara tentang ukuran saja, saudara. Biji sesawi itu bicara tentang jenisnya. Artinya apa? Benih, saudara. Artinya apa? It's okay imanmu hari ini kecil, selama bentuknya adalah benih. Benih yang kecil itu akan jadi benih yang besar. Bicara tentang iman yang besar, katakan amin. Makanya Tuhan gak bilang apa? Iman sekecil biji sesawi. No, Tuhan bilang apa? Iman sebesar biji sesawi. Ketika kita punya iman yang besar, kita akan melihat mujizat yang besar terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iblis tahu kalau kita punya iman yang besar, kita akan melihat mujizat yang besar. Makanya seringkali Iblis akan berusaha mengecilkan iman kita, saudara, dengan berbagai macam cara. Iblis bisa pakai orang di sekitar kita untuk mengecilkan iman kita. Saya mau bilang saudara, jangan kaget. Iblis bisa pakai orang di sekitar kita untuk mengecilkan iman kita. Kita punya iman jadi orang sukses, orang berhasil. Orang-orang di sekitar kita bisa dipakai untuk bilang apa? Jangan usah berharap lah, nggak usah. Tampang ceban gocek. Nggak ada tampang sukses. Iya. Saya mau bilang ya, iblis bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk melemahkan, mengecilkan iman kita, saudara. Ketika kita beriman, aku akan jadi orang hebat. Hello. Aduh, lu orang hebat. Aduh, nggak cocok. Betul. Saya aja, waktu saya mulai pelayanan saya, saudara, ada orang dekat saya sendiri yang saya anggap sebagai abang, sebagai kakak rohani. Dia aja bilang begini, ya udahlah deh. Udahlah, nggak usah terlalu berharap lah. Memang nggak jadi apa-apa lah. Kalimatnya ada kata-kata saya dalamnya, dek. Halo dek.
Tapi dia bilang apa? Wah, udahlah nggak usah berharap lah, kamu mah nggak jadi apa-apa lah. Saya bilang saudara, seandainya saja waktu itu iman saya mengikuti perkataan yang jadi kecil, mungkin saya nggak jadi apa-apa hari ini saudara. Tapi puji Tuhan ya, saya tetap mempertahankan iman saya tetap jadi iman yang besar. Amin. Yang mau bilang saudara sekali lagi ya, iblis bisa pakai orang di sekitarmu untuk melemahkan imanmu. Kau yang sementara berharap melihat kesembuhan, aku beriman, aku sehat sempurna. Orang-orang sekitarmu bilang, sakit-sakitan ya. Aduh, bengek-bengek begitu, aduh. Menakutin nih ya. Orang kalau udah ngomong gitu pasti nakutin habis itu saudara. Betul. Aduh, bukan yang menakirin ya. Aduh, tetangga gue 2 hari dan mati. Oh, jadi kalau saudara ketemu dengan orang macam itu, kalau dia baru bilang bukan nakutin, langsung dalam nama Yesus buka mulutnya. Yang mau bilang sekali lagi saudara miliki iman yang besar, amin. Saya nggak tahu apa yang saudara ingin capai dalam hidup, dalam konteks mujizat apa yang kau terima. Pastikan kau punya yang paling esensi, yaitu apa? Iman. Ketika kau punya iman yang besar, mujizat yang besar akan jadi bagian dalam hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, memiliki iman yang besar. Di situ ada mujizat yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, iman seperti apa yang dimiliki oleh wanita ini sehingga Tuhan melihat imannya? Yang kedua adalah iman yang bertindak. Sama-sama bilang sama saya, iman yang bertindak. Sama-sama bilang sama saya, iman yang bertindak. Coba kita lihat ayat ke-27 saudara. Ayatnya yang ke-27 dikatakan apa di sana? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, dia. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan sekali lagi saudara, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau kita baca saudara terkesan segitu simpelnya. Saya mau ajak saudara supaya memahami. Kita coba posisikan diri kita ada di posisi wanita yang pendarahan 12 tahun ini saudara. Ingat baik, orang itu, tubuh manusia itu saudara, itu sebagian besar adalah air, cairan atau darah saudara. Wanita ini saudara sedang kekurangan yang namanya cairan yang paling penting dalam tubuh. Dia sementara pendarahan itu pasti sangat-sangat melelahkan saudara. Saya baca saudara bahwa manusia itu kalau misalnya kurang darah, kurang cairan, kurang 10-14% itu pusing. 15-30% mengganggu jantung, saluran pernapasan dan juga menyebabkan mual. Kalau sampai 40% tubuh mengalami trauma, jantung dan nafas makin terganggu, biasanya akan pingsan saudara. Kalau misalnya saudara tekanan darah normal tapi pusing, itu bukan kurang darah, itu kurang duit saudara. Memang kan yang bikin deg-degan itu jatuh cinta sama jatuh tempo katanya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya, wanita ini sedang dalam keadaan fisik yang sangat lemah saudara. Tetapi hebatnya dia tetap bertindak. Secara logika sangat mungkin dia diam saja saudara. Kenapa? Karena fisiknya sedang lemah. Tapi hebatnya dia gak mau diam dalam iman percayanya. Dia bertindak dengan iman saudara. Itu baru yang namanya iman yang benar. Kalau anak orang banyak orang zaman sekarang saudara, lagi sehat-sehat aja mager. Berharap, aku beriman, aku jadi orang sukses. Tapi dari pagi sampai malam tidur aja terus. Aku berharap aku jadi orang sukses, berhasil. Main HP aja terus. Scroll. Sampai tengah malam buta, scroll. Sampai HP-nya. Oh Tuhan. Iya loh. Hanya orang anak zaman sekarang. Oh Tuhan. Kayaknya lepas dari handphone tuh kayak separuh jiwaku pergi sudah. Harus sampai lobet, colok terus harus. Sampai kamar mandi. Tinggal tunggu setruk. Tapi berharap pengen sukses. Hello. Malaikat datang. Sorry. Saya mau bilang ya, anak muda, shalom anak muda. Saya percaya banyak yang punya mimpi besar di tempat ini, amin. Saya mau bilang ya, pastikan kau bertindak dengan iman. Jangan cuma percaya, jangan cuma beriman, tapi nggak bertindak dengan iman. Saya mau bilang bahasa Ibraninya, bocengli bos. Iya kan? Ada banyak orang pengen jadi orang hebat, orang sukses, tapi nggak ngapa-ngapain. Hello, sampai gemes. Ya, ada banyak anak muda hari-hari saudara pengen sukses, pengen hebat, pengen jadi orang terkenal, pengen jadi orang yang menjadi inspirasi.
Tapi nggak ngapa-ngapain. Kebanyakan nongkrong di warung kopi, nongkrong di coffee shop. Sebab kau terlalu. Ayolah. Mau sukses tuh harus sukses yang beneran, bukan cuma tampak sukses. Banyak yang hari-hari saudara, maaf ya, gak mau ngapa-ngapain, cuma pengen kelihatan sukses doang. Nggak kerja, cuma modal pakai headset, pakai laptop. Jangan berdaya. Dan ketawa bertobat. Itu nggak berdaya beneran kau dalam hidup, bener. Ini orang tua nih pasti seneng. Oh bang, udah kelihatan masih nih. Gue udah ngomong sama anak gue nih, nggak denger-denger dia ngomongnya. Bang, udah sikat terus. Iya. Amin anak muda. Sekarang yang orang tua. Shalom orang tua. Saya mau bilang ya ada banyak orang tua maunya hidup sehat, tapi nggak sesuai antara iman dan tindakan. Aku percaya aku sehat sempurna. Harilah nama Tuhan Yesus, tapi setiap hari makan babi 1 ekor, saudara. Sampai babi lihat dia. Nggak sesuai antara apa yang dia imani dan apa yang dia kerjakan, saudara. Ada suami-suami mau istrinya membawa damai serta sukacita dalam rumah tangganya, tapi dikit-dikit istrinya dimarahin terus. Apa lo? Tuhan, yang ada istri bukan bawa sukacita, tertekan. Betul ibu-ibu? Kalau kau mau jadi raja dalam rumahmu, Pak, pastikan kau perlakukan istrimu sebagai ratunya. Amin. Haleluya. Harus sesuai dong. Harus sesuai. Sama juga ibu-ibu. Kalau kau mau diperlakukan sebagai ratu dalam rumah tangga, perlakukan suamimu seperti raja. Amin, bapak-bapak. Iya, ada banyak istri-istri cuma pengen diperlakukan sebagai raja. Suaminya, mohon maaf, diperlakukan kayak sapi perah, saudara. Bapak kerja dong. Suami udah, kerja dong. Suami baru pulang. Tanya dulu kayak apa, mau makan apa. Mama udah rebus air panas tuh. Pendeta sampai tulis tentang 2 kali kayaknya nggak bisa diharapkan. Saya mau bilang saudara, apa yang kita imani harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan, saudara. Bertindak dengan, makanya saya pernah kasih satu analogi begini, saudara. Saya pengen minum ini, saudara. Aku percaya aku akan minum air itu. Aku beriman aku akan minum air itu. Kapan saya akan minum air itu? Apakah kalau saya cuma percaya saja? Sampai Tuhan suruh kedua kali, saya nggak akan pernah minum air itu, saudara. Aku percaya. Kapan saya bisa minum? Kalau saya menyikapi apa yang saya percaya dengan tindakan iman. Saya ambil, saya minum. Tolong kalau udah satu tepuk tangan, yang lain juga tepuk tangan. Kalau kita satu keluarga, jangan sampai dia tepuk tangan, dia kena mental, gak ada tepuk tangan. Aku gak mau lagi baru di ini. Itu tuh toksik banget, teman. Aku tuh oh my god. Zaman sekarang ada banyak orang yang work life balance-nya gampang terganggu, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, yuk pastikan kita punya iman, amin. Gembala sidang kita sejak semula, Tuhan sudah kasih penglihatan dan beliau sangat mengimani itu bahwa apa? Gereja ini akan jadi gereja yang besar. Tapi saya mau bilang saudara, beliau dan keluarga bukan hanya percaya tapi juga bertindak. Makanya apa? Terus membangun setiap bulan, ada saat dimana setiap bulan, 1 bulan, 1 cabang baru saudara dan sebagainya. Mengerjakan apa yang diimani. Apapun yang saudara imani hari ini pastikan apa? Kerjakan itu, lakukan bagianmu dengan iman. Kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu bertindak. Bilang sama yang ngomong di situ ada mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap saudara. Yang ketiga, tapi saya tergerak saudara untuk ya buat yang jomblo-jomblo tingkatkan. Shalom para jomblo. Ini para jomblo jangan sampai tidak dibahas, kasihan. Mereka adalah orang-orang yang butuh tapi tayang, saudara. Kasihan. Jadi kasihan, sebenarnya saya mau buru-buru tapi nggak apa-apa lah, saya bahas lah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu tolong ya hargai, tolong diperhatikan mereka juga, kasihan ya. Buat para jomblo seperti bilang ya.
Pak Pendeta, saya bukan jomblo, saya single. Sama aja. Oh enggak, Pak Pendeta. Jomblo tuh nasib, single tuh pilihan. Sama aja. Sama-sama kesepian. Makanya ketika butuh bahu untuk bersandar, bersandarnya di bahu jalan. Ini yang jomblo-jomblo ya. Khususnya para laki-laki. Kalau wanita nggak usah. Shalom para pria. Khusus yang belum menikah, bapak-bapak nggak usah ikutan shalom. Kalau kau beriman akan punya pasangan hidup, jangan cuma sampai diberiman, bertindak. Jangan aku beriman, aku mendapatkan sini. Contoh. Tapi nggak ngapa-ngapain, cuma diem doang. Cuma tiap hari liatin story-nya Lili. Tak berdaya. Jangan cuma sampai di sini. Berdoa dan bertindak. Percaya. Sulit akan jadi milik kamu. Jangan cuma sampai di sini. Bertindak. Ayo gitu, dem. Iman tanpa perbuatan hakikatnya, bilang sama kanan kiri sekali, bertindak. Mujizat sudah menanti. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa iman dari wanita ini saudara? Yang akhirnya membuat Tuhan melihat imannya. Yang ketiga, iman yang pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, pantang menyerah. Coba kita lihat ayat yang ke-27 saudara. Ayatnya yang ke-27 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Iya. Maka di tengah-tengah ia mendekati Yesus dari belakang dan kalau saudara perhatikan, ada banyak tantangan, ada banyak penghalang yang harus dihadapi oleh wanita ini, saudara. Jangan pikir nggak ada tantangan, nggak ada penghalang, saudara. Sedikit ya, saya akan ajak saudara untuk masuk dalam posisi wanita ini. Yang pertama, halangan pertama adalah kesehatan fisiknya. Yang kedua adalah ada banyak orang di sana. Jangan saudara pikir banyak orang, cuma 10-20 orang. Itu orang berbondong-bondong datang untuk menghampiri Tuhan. Mepet. Kalau saudara pengen punya gambaran kira-kira kayak PRJ tadi malam. Saudara ada yang ke PRJ tadi malam? Saudara yang tidak pergi, saudara bijaksana. Kalau saudara yang pergi, saudara luar biasa. Karena itu orang padat banget. Saya aja nonton story aja orang itu, oh Tuhan, tim saya pergi tadi malam. Ada yang pergi siang, ada yang pergi malam. Saya pas dengar itu rasakan itu Brahma Kumbara. Dia bilang, nyesel Kak. Ya iyalah, orang segede orang serami itu saudara, udah padat-padat. Kira-kira gitu saudara, padat. Itu memang padatnya luar biasa. Ada yang katanya saudara, dia bawa anaknya saudara dari depan mau sampai ke dalam saudara. Dari depan masih SD, nyampe sana udah SMA. Nggak, maksudnya dia mau punya 2 anak, 1 SD, 1 SMA. Jadi yang di luar dia gandeng SD. Biar nggak dusta Tuhan. Nah kira-kira gitu saudara. Ramainya luar biasa saudara. Dengan fisik yang lemah, orang yang begitu banyak, itu sebuah halangan saudara. Tapi hebatnya wanita ini, dia nggak mau menyerah saudara. Kemudian salah satu yang juga jadi penghalang yang sangat bisa punya dampak fatal adalah secara tradisi saudara. Wanita mendarah, kalau saudara baca tradisi Yahudi pada waktu itu saudara, wanita yang mendarah itu dianggap najis. Jadi nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Jadi kalau wanita ini mendekat dengan orang yang sehat, dia tidak mau menyingkir. Orang yang sehat pada saat itu bisa punya hak untuk lempari wanita ini dengan batu saudara. Jadi sekali lagi saya bilang saudara, ini satu kondisi yang tidak mudah. Penghalangnya begitu luar biasa, bahkan salah satu mobil dan mati. Hebatnya dia nggak mau menyerah saudara. Hebatnya dia pantang menyerah. Ini baru yang namanya mentalitas Tuhan saudara. Saya mau bilang ya, setelah kita beriman,
kemudian kita bertindak dengan iman, kadang-kadang gak langsung terjadi mujizat. Kadang-kadang yang terjadi adalah apa yang kita temui adalah halangan demi halangan. Dan iblis gak mau kita terima mujizat. Makanya kalau kita sudah menerima mujizat, yang dia kirim adalah apa? Penghalang demi penghalang. Nah disinilah kita harus punya mental pantang menyerah. Mau seperti apapun halanganmu, maju terus, pantang mundur. Ada banyak orang di ruangan ini, saya percaya punya iman yang besar, bahkan sudah melakukan bagian yang tidak benar. Tapi ketika ngalamin kegagalan, gampang menyerah. Baru gagal satu kali langsung nyerah, kayaknya nggak cocok deh, kayaknya nggak bisa deh. Baru ditolak satu kali, nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa. Kayak memang takdirku udah begini deh. Hey, saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus punya mental yang kuat, katakan amin. Harus berani. Ini kisah sama dengan Bartimeus, saudara. Sebelum kita tutup khotbah kita, saudara, Bartimeus punya kondisi yang sama. Coba kita lihat. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai 48 dikatakan apa? Lalu bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ayat 47 dikatakan apa? Kasihanilah, tahan dulu sampai di sana. Bartimeus nggak tahu di mana Tuhan, yang dia tahu dia harus berjumpa dengan Tuhan supaya terima mujizat. Secara kondisi mustahil dia bisa mendekati Tuhan karena dia nggak bisa melihat. Kemudian ada banyak orang berbondong-bondong sementara berjalan menghampiri Tuhan. Tapi hebatnya dia nggak menyerah dengan keadaan. Dia nggak langsung bilang, udahlah memang nggak bisa, kayaknya memang ya udahlah aku ditakdirkan begini selamanya. No. Dia lakukan adalah apa? Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Ini baru mentalitas anak Tuhan, pantang menyerah. Ayat 48 terakhir dikatakan apa? Banyak orang apa? Setelah dia udah berusaha menerobos halangan, malah yang ada di depannya justru halangan lain lagi. Ada banyak orang bilang, diam dulu, jangan ngomong lagi, diam. Halangan demi halangan. Tapi hebatnya Bartimeus, semakin dia ada halangan, semakin dia berjuang untuk menerobos. Itu baru anak Tuhan. Saya suka dengar saudara, ada banyak anak Tuhan gampang menyerah, terlalu cepat menyerah dalam hidupnya. Baru ngalami tantangan dikit nyerah, baru ngalami halangan dikit nyerah. Saya mau bilang saudara, menyerah hanya untuk mereka yang gak punya Tuhan. Selama kita punya Tuhan, kita tetap punya pengharapan. So ngapain kita nyerah kalau kita punya pengharapan? Selama kita punya Tuhan, kita tahu hasil akhirnya adalah kemenangan. Terus kenapa kita nyerah kalau kita tahu endingnya kita menang? Saya mau bilang saudara, please jangan nyerah. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara imani, tapi please jangan nyerah. Maju lagi. Capek, kadang-kadang capek, saya ngerti capek. Kadang-kadang penuh air mata, ya semua orang bisa ngalamin yang namanya rasa sakit ketika lagi berjuang. Tapi jangan berhenti, jangan nyerah. Maju lagi, bangkit lagi, berdarah-darah juga gak apa-apa, maju terus. Akan ada saat di mana mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah. Mujizat sudah menanti bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, katakan ku tak akan menyerah pada apapun sebelum ku coba. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada hatiku percaya Tuhan punya rencana. Firman Tuhan mengatakan setiap kita untuk jangan menyerah. Karena selama kita punya Tuhan, kita tetap punya yang namanya harapan.
2 tahun yang lalu ada suami istri jemaat Alam Sutra datang sama saya dan mereka cerita bahwa mereka diperhadapkan pada kondisi yang tidak mudah karena ada hutang yang begitu besar yang harus mereka lunasi yang jauh di luar kemampuan mereka. Dengan air mata mereka bilang, "Pak, kayaknya kami nggak sanggup deh Pak, kayaknya kami nggak mampu deh Pak." Tapi saat itu saya bilang sama mereka, jangan menyerah. Bersama Tuhan segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Akhirnya 2 tahun yang lalu kita doa sama-sama saudara. Dan setiap minggu mereka datang untuk minta doa hal yang sama. Tadi mereka datang lagi. Mau bilang saudara, perlahan tapi pasti hutang mereka hampir selesai. Hampir. Seandainya saja waktu itu mereka menyerah, mereka nggak akan ada di posisi hari ini. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu hal apa yang sementara ada di depan, tapi pesan saya jangan nyerah. Sakit, penuh air mata, it's okay. Maju lagi, bangkit lagi, sampai kau melihat mujizat yang Tuhan sediakan menjadi bagian dalam hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Boleh taruh tangan kanan di dada sambil tutup matamu. Katakan, aku tidak akan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah.